untuk memberi ilmu kepada adik-adiknya. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma Saya langsung tidak bisa berlama-lama. Mungkin saya cuma mengantar. Saya serahkan kepada Al-Ustaz, guru kita, Ustaz Allah, untuk menyampaikan materi. Ustaz. Nanti sisinya saya jelaskan dulu. Mungkin ada kita sisakan untuk 5 menit untuk jawab. Baru kita tutup ya. Paling maksimal sampai jam 6 ya. Jam 6 lewat 5 atau jam 10 maksimal. Supaya tidak terlalu mengantuk juga. Silakan Ustaz. Kenapa ini? Jaringan? Bagus Ji, Kak. Bagus. Masuk Ji. Bagus Ji. Biasa memang kalau perdana begini. Bagus Ji kita, Kak. Bagus Ji. Kedengaran Mi? Ya, pikirin lah nanti di-share ke siapa? Kak. Mulai Mi? Ya. 10 menit baru kita. Kalau keluar sendiri dari Zoom berarti jelek jaringanku nah. Ada di Syekh Al-Mukarram Yusuf untuk melanjutkan. Ada itu Ustaz As'ad Al-Mubarak. Barak Furi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati bighairi amadin. وهو الذي خلق الإنسان الذي خلق الإنسان على فطرة الدين وهو الذي مجيب السائلين وهو السميع العليم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Baik, alhamdulillah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk bertemu walaupun pada majelis Zoomiyah ini ya, kalau kita katakan Zoom jadi Zoomiyah, majelis Zoomiyah ini, dan yang paling penting adalah nikmat iman ya, alhamdulillah masih beriman di semua, dan selawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan, contoh terbaik sepanjang masa. Beliau banyak mengajarkan petuah-petuahnya melalui para ulama kita, ya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Beliau adalah orang yang satu-satunya mungkin di dunia ini yang mengingat orang lain ketika ajal menjemput. Ya, beda dengan kita. Yang kita ingat itu adalah nafsi-nafsi. Kita sendiri mengingat diri kita. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat umatnya, ya dikatakan mungkin kita sudah tahu semua ummati ya di akhir hayat beliau. Nah, di kesempatan yang singkat ini dan kesempatan yang terpaksa ini, karena dipaksa oleh Syekh Yusuf Al-Mandari untuk mengisi malam bukan subuh pertama, dan entah kenapa saya selalu menjadi subuh pertama ini.
hadis yang kita sudah hafal semua. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi kalau saya lihat sebenarnya ada paketan hadis ini yang agak panjang. Walaupun dalam beberapa riwayat itu dimulai di kata man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana. Hadis ini hadis sahih ya, karena diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, ada di Abu Daud, ada di Tirmidzi, di Nasa'i, ya. Saya sudah lacak pakai kata mangkoma itu ada, dan dari riwayat sahabat itu dari Abu Hurairah yang paling banyak, kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sa'id bin Musayyab. Sebelum sebenarnya hadis ini disabdakan Rasulullah, ada keterangan dari sahabat, jadi satu paket dari hadis ini. Kalau tidak salah, Abu Hurairah dan istri beliau Aisyah mengatakan kurang lebih sama redaksinya, karena Rasulullah SAW, jadi dimulai dari kesaksian sahabat dan istri beliau. Karena Rasulullah SAW yuraggibu fi qiyami Ramadhana min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita ambil satu paketnya itu ada persaksian dulu dari sahabat, ya. Karena Rasulullah SAW yuraggibu fi qiyami Ramadan. Di riwayat lain, kalau tidak salah riwayat Nasa'i dan Tirmizi itu yuraggibun nas, ya. Jadi Rasulullah SAW ini yuraggibu, targhib, ya, menganjurkan atau memberi motivasi kepada orang-orang, tentunya kepada para sahabatnya. Yuraggibun nas, di riwayat lain, fi qiyami Ramadhana, dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ya. Ada juga ulama menafsirkan fi qiyami Ramadan itu fi siyami Ramadan, dalam melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi saya lebih condong fi qiyami Ramadan itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, bukan hanya puasa tetapi ibadah-ibadah yang lain, ya. Tahajud, qiyamul lail, zikir, doa, dan lain-lain. Yuraggibu fi qiyami Ramadhana, berarti ketika menggunakan kata qiyam dari kata qoma yaqumu, berarti ada kontinuitas, ada keberlangsungan di dalamnya, bukan hanya sekali, bukan hanya semalam, bukan hanya sehari, tetapi berkelanjutan, ya. Mungkin sama halnya ketika kita melihat kata iqamatis shalah, ya, pakai kata koma, berarti sholat itu harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, tidak hanya sekali. Nah, fi qiyami Ramadhana itu bukan hanya di malam pertama, ya. Nah, min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Saya lihat di syarahnya Sahih Bukhari di Fathul Bari, Imam siapa ya? Imam Az-Zuhri mengatakan, memaknai min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin itu, jadi begini, Rasulullah SAW menganjurkan atau memberi motivasi kepada para sahabatnya untuk memakmurkan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ya, tetapi tidak mewajibkan. Jadi makna yang pertama yang saya dapat itu tidak mewajibkan, tetapi sangat-sangat mensunnahkan untuk dilakukan, ya. Sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan, min ghairi ya'muru fihi, tetapi tidak mewajibkan, ya, tidak wajib. Nah, makna yang kedua, min ghairi ya'muru fihi bi'azimah itu artinya ditentukan, berarti
karena Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW memberi motivasi atau menganjurkan orang-orang untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan min ghairi ya'muruhum fihi bi'azimat, tanpa menentukan batasnya, ya, tanpa menentukan batas amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Nah, jadi ketika kita ingin sholatul lail, qiyamul lail, itu tidak ada batasan, ya. Tetapi sunnahnya mengerjakan sholatul laili matsna, kata para ulama di hadis sahih. Sholat malam itu dua rakaat, tetapi tidak ada batasannya mau sampai berapa rakaat. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu keterangan yang kita dapat dari anaknya beliau Muhammad bin Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ditanya bagaimana sholatul lail bapakmu, di kitab lain itu bagaimana sholatnya, ya. Jadi ada yang menerangkan bahwa sholatnya Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya sholatul lail, tapi sholatul fi yaum, sehari semalam. Kalau tidak salah di kitabnya Mukhtasar, nanti Yusuf bisa cek kembali ya, kalau siapa tahu saya salah. Mukhtasar Tarikh Ad-Dimsyaq. Mukhtasar Tarikh Ad-Dimsyaq, Damaskus. Ditanya anaknya, bagaimana sholatnya bapakmu? Kata beliau, bapak saya itu sholatnya 300 rakaat. Ya, 300 rakaat. Bayangkan kalau 300 rakaat itu berapa kali salam kalau masanya dua-dua. Kalau kita mungkin ya, sanggup, tapi ya teler kalau melakukan. Nah, dan di keterangan lain yang saya dapat, beliau anaknya Ahmad bin Hanbal menambah, ketika ayah saya sakit, falamma marada fadu'afathu, bagaimana katanya itu, dia melakukan tad'if, meringankan atau mengurangi rakaatnya ketika sakit. Dalam keterangan sakitnya di situ, karena penguasa yang zalim, beliau disiksa, sebagaimana sejarah yang kita tahu. Ahmad bin Hanbal di penjara. Ketika telah disiksa dan sudah mencapai usianya, kalau tidak salah di kitab itu jelaskan 80 tahun, ya. 80 tahun beliau sudah sakit-sakitan, beliau tadhaif, meringankan atau mengurangi jumlah rakaatnya. Kata anak beliau, beliau mengurangi hanya sampai 150 rakaat. Wah, kalau kita 150 rakaat saja sudah geleng-geleng kepala, ya. Berapa kali salam itu kalau dua rakaat, ya. Nah, itu ya, kalau saya sekali lagi katakan, kalau tidak salah di kitab Mukhtasar Tarikh Ad-Dimsyaq, ya. Begitulah para ulama melaksanakan ibadah bulan Ramadan, bergantung berdasar pada hadis Nabi SAW. Dan salah satu ulama Ahmad bin Hanbal, ibadahnya itu bukan hanya menjaga sholatnya, tetapi mendoakan juga guru-gurunya, ya. Di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, saya lupa nama kitabnya, ditanya beliau menjelaskan, beliau mengatakan ketika ditanya, saya setiap kali mendoakan orang tua saya, maka saya ikutkan guru-guru saya di dalam doa, ya, terutama Imam Syafi'i, karena Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i. Kalau tidak salah itu teks doanya, Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, itu kalau tidak salah teks doanya seperti itu, ya. Nah, itulah
takzimnya ulama kita kepada guru-gurunya, ya, yang sebenarnya wajib kita ikuti. Setidaknya kalau kita tidak bisa mendoakan guru-guru kita, kita ini takzimlah kepada beliau, menghormati beliau. Kalau bisa kirimkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka. Nah, kembali kepada hadis ini ya. Setelah kata min ghairi ya'muruhum fihi bi'azimah, tidak menentukan batas, baru Rasulullah SAW bersabda, fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam teks lain yang sering kita dengar, yang kita hafal semua, man shoma ramadhana. Ada ulama yang mengartikan man qama ramadhana itu adalah man shoma ramadhana. Ada juga ulama yang mengartikan man qama ramadhana adalah ibadah-ibadah lain juga, termasuk selain puasa, termasuk salatul lail, qiraatul Quran, baca Al-Quran, dan semua amalan-amalan di bulan Ramadan itu mencakup kata mangkoma. Kalau mansoma khusus pada puasa, dan redaksi ini dua-duanya sahih, ya. Nah, Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah dalam Fathul Bari, ya. Saya cek itu makna kata iman, ya, di hadis ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-muradu bil iman, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti dicek lagi ya. Al-i'tiqadu bi fardiyati shaumihi. Al-i'tiqadu bi fardiyati shaum, ya. Yakin, seyakin-yakinnya, ya, jadi iman yang dimaksud di hadis ini adalah harus punya i'tikad, keyakinan bahwa puasa itu wajib hukumnya, ya, bi fardiyati shaum, wajib hukumnya. Nah, sedangkan wahtisaban maknanya itu ihtisaban itu kalau tidak salah di Fathul Qadir, ya, thalibal ajri, thalibal ajri au iradati wajhillahi. Berarti ihtisaban itu mengharap pahala atau mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faqad yaf'alun nas, faqad yaf'alul mukallifu asy-syai', faqad yaf'alul mukallifu asy-syai' mu'taqidan annahu shadiqan. Karena seseorang mukallaf itu kadang mengerjakan sesuatu mu'taqidan annahu shadiq, dia yakin bahwa itu benar, wajib, lakinnahu la yaf'aluhu mukhlishan, tetapi kadang orang itu meyakini sesuatu tetapi tidak mengerjakannya dengan ikhlas, dengan kata lain terpaksa. Nah, dengan kata lain terpaksa, atau bal linahwin akhar, linahwil khauf au riya'in nas, ya. Kadang orang itu dia yakin bahwa puasa itu wajib tetapi dia melaksanakan tidak dilandaskan dengan keikhlasan, ya. Atau dia melaksanakan karena takut atau ingin dilihat, dipuji oleh orang-orang, ya. Jadi, nah, maka tidak cukup hanya dengan yakin bahwa puasa itu wajib, tetapi juga melaksanakan puasa itu harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian. Karena banyak mungkin kita ini yakin bahwa itu wajib puasa, kita berpuasa, tetapi kita puasa terpaksa, ya, karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Nah, makanya para ulama menjelaskan salah satu ciri ihtisaban itu, mengharap ridho, mengharap pahala, adalah melaksanakan puasa dengan tidak merasa berat, ya. Jadi tidak cukup hanya yakin bahwa puasa itu wajib, tetapi dalam pelaksanaannya ciri-cirinya adalah tidak merasa berat ketika melaksanakan puasa. Jadi, ya, itu introspeksi bagi kita. Jadi kalau kita ini melaksanakan ibadah puasa karena kita sudah yakin bahwa puasa itu wajib hukumnya, tetapi karena
melaksanakan itu masih berat, berarti belum sampai ke tahap ihtisaban, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada keberatan di dalam pelaksanaan atau hal-hal lain, ya, kita tidak merasa berat, tetapi karena bisa jadi karena ingin pujian, ya, atau karena takut ketahuan guru kalau tidak puasa ada hukuman, itu belum sampai ke tahap ihtisaban. Ya, berarti kalau merujuk ke hadis ini, syarat untuk mendapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya, adalah imanan wahtisaban, ya. Jadi ketika hanya berlandaskan iman saja, yakin bahwa puasa itu wajib, tidak ihtisaban, tidak mengharap ridho, tidak mengharap pahala, berarti belum bisa mencapai ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, dua syarat ini yang menjadi patokan untuk kita dalam menjalani ibadah-ibadah bulan Ramadan. Berarti bukan hanya puasa, tetapi mengqoma Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Apakah itu sholat tarawih, qiyamul lail. Ketika ada rasa keberatan, tanda kutip ya, rasa keberatan di dalam pelaksanaan tarawih umpama, berarti belum sampai pada tahap ihtisaban. Makanya kita introspeksi diri, apakah kita sholat tarawih atau tahajud, ya. Mungkin saum, puasa itu sudah ringan bagi kita, tetapi bisa jadi hal-hal lain masih berat bagi kita. Berarti belum sampai ke tahap ihtisaban, baru pada tahap imanan, ya. Karena mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban, baru mendapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, kan sudah jam 6 ini saya lihat. Iya.